Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nadila Salsabila, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Bu Dinda akan menjelaskan materi bertema hidup sehat dan bersih. Selanjutnya, ayo mengamati. Ayo coba amati dan ceritakan gambar di atas ini. Di situ terdapat gambar apa ya anak-anak? Coba dilihat. Kita amati bersama. Di dalam gambar tersebut terdapat seluruh siswa sedang melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang mengangkat sampah untuk dibuang ke tempat sampahnya. Dan intinya di sini terdapat siswa yang sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Akhlak terpuji. Di sini terdapat poin A, hidup bersih. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Anak beriman harus selalu menjaga kebersihan karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Ada juga ungkapan yang menyebutkan an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Untuk itu, kebersihan harus tetap kita jaga agar kita terhindar dari penyakit atau virus-virus yang menyebar. Poin yang kedua yaitu kebersihan badan. Badan harus selalu dibersihkan agar kelihatan sehat dan tidak berbau. Jagalah kebersihan badan setiap hari. Di sini terdapat 4 gambar yang berbeda. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak yang sedang mandi. Nah, kita harus mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Gambar yang kedua yaitu seorang anak perempuan sedang menggosok gigi. Maksudnya kita harus teratur menggosok gigi supaya tetap bersih dan sehat. Jika kita rajin menggosok gigi, maka kita akan terhindar dari penyakit sakit gigi. Yang ketiga yaitu gambar shampoo. Apaan itu? Maksudnya rambut yang kotor juga harus dikeramasi. Rambut juga harus disisir supaya rapi dan indah. Semua teman akan senang melihatnya. Gambar yang keempat yaitu gambar kuku yang panjang pun harus dipotong. Kuku yang panjang dan kotor menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus pandai menjaga kebersihan agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Poin ketiga yaitu kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian harus selalu kita jaga karena kebersihan pakaian sangat penting. Bagaimana rasanya jika kalian seharian tidak ganti baju? Tentunya akan merasa tidak nyaman, iya bukan? Setiap hari pakaian harus bersih. Jika kotor, pakaian harus segera dicuci. Pakai apa kita mencucinya? Kita mencuci harus menggunakan sabun cuci. Poin yang keempat yaitu kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kalian. Agar betah tinggal di rumah, kita harus menjaga kebersihan di rumah.
kamar tidur dirapikan, kamar tamu diatur dan dibersihkan, bak mandi sering dikuras supaya bersih, seluruh ruangan harus dibersihkan, tempat sampah harus dibuang di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Tumpukan sampah menimbulkan penyakit. Tumpukan sampah dihinggapi lalat. Lantai rumah selalu dibersihkan. Setiap hari harus disapu dan dipel. Rumah bersih membuat penghuninya nyaman. Biasakan kalian membersihkan rumah ya. Rumahku adalah surgaku. Poin kelima yaitu kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah harus selalu dijaga. Lantai kelas disapu, dinding sekolah tidak boleh dicoret-coret, debu di jendela harus dielap atau dibersihkan, hiasan kelas harus dirapikan atau ditata dengan rapi, halaman sekolah dibersihkan, sampah dibuang di tempatnya. Anak-anak tahu gak kenapa kita harus menjaga lingkungan sekolah agar supaya bersih? Karena lingkungan sekolah yang bersih akan menambah semangat belajar untuk para anak-anak. Sekolahku yang bersih, rapi, dan indah membuat aku jadi betah dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya yaitu adab dalam Islam. Anak Islam harus beradab secara islami dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, beradab adalah mempunyai kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau berlaku sopan. Bagaimana adab islami ketika mandi dan berpakaian? Pahami materi yang akan disampaikan selanjutnya. 1. Doa dan adab masuk kamar mandi. Mandi adalah kegiatan rutin yang dilakukan seluruh manusia di dunia, terutama untuk umat muslim. Aktivitas mandi yang hukumnya sunnah bisa menjadi wajib. Karena apa? Karena dengan mandi berarti Anda membersihkan diri dari hadas kecil dan besar, seperti mandi junub misalnya. Dalam Islam ada adab. Jika hendak memasuki kamar mandi, salah satu adabnya yaitu dengan membaca doa kamar mandi dan juga doa keluar kamar mandi. Doa kamar mandi siapa yang hafal? Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan besar laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakanmu. Selanjutnya yaitu adab berpakaian. Yang pertama, berpakaian yang menutup aurat. Kita disarankan jika memakai pakaian harus rapi dan menutup aurat. Misalkan kita berangkat mengaji, kita harus menggunakan jilbab untuk menutup aurat atau rambut kita. Terus bajunya juga harus menutup aurat, jangan sampai yang kita pakai untuk bermain atau kayak rok sampai lutut gitu, tidak boleh ya. Kita harus menutup aurat. Yang kedua yaitu berpakaian yang bersih. Lah, pakaiannya juga harus bersih. Kalau sudah kotor harus dicuci. Gak boleh kita memakai baju-baju yang kotor. Misalkan kita mengaji. Lah, kita mengaji itu kita harus memakai baju yang bersih dan suci agar kita juga karena kesucian itu
kita harus menjaganya. Selanjutnya itu tidak berpakaian tipis. Nah, ini kita harus berpakaian yang sewajarnya saja. Jika biasanya kan terdapat pakaian yang berbahan tipis. Nah, itu jika kita gunakan untuk beribadah atau kan kain mukena itu tipis, itu kan rawan. Nah, itu bisa melihatkan aurat kita waktu kita sholat. Itu juga tidak boleh. Jadi disarankan kita harus menggunakan kain-kain yang tidak nerawang atau bisa dikatakan tebal. Selanjutnya itu laki-laki tidak berpakaian perempuan dan sebaliknya perempuan juga tidak boleh menggunakan pakaian laki-laki. Maksudnya kita kalau perempuan kita harus menggunakan yang sewajarnya sebagai pakaian perempuan, pakai hijab, pakai rok, pakai perempuan. Tidak boleh kita menggunakan punya laki-laki seperti takwa yang biasanya dipakai untuk salat Jumat, kita tidak boleh menggunakan karena kita perempuan. Begitupun sebaliknya, kalau laki-laki tidak boleh menggunakan jilbab, menggunakan rok dan sebagainya. Terakhir di sini Bu Dinda akan memberikan question atau pertanyaan kilasan dari materi yang Bu Dinda tadi sampaikan. Question yang pertama, siapa yang bisa ya? Yang pertama yaitu kebersihan sebagian daripada. Siapa yang bisa? Pinter. Sinta, ayo dijawab. Kebersihan sebagian daripada iman. Betul. Pertanyaan yang kedua, jika ada teman yang sakit, kita harus, sebagai umat Islam, jika ada saudara kita yang sakit, kita diharuskan atau kita disarankan untuk apa? Untuk menjenguk agar supaya orang yang sakit cepat sehat, cepat pulih, bersemangat untuk sehat kembali. Terus pertanyaan yang ketiga, ketika akan masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki. Apa tadi? Bu Dinda tadi sudah menjelaskan. Jika kita masuk ke dalam kamar mandi harus menggunakan kaki kiri. Kalau keluar kamar mandi menggunakan kaki mana? Kanan apa kiri? Iya, menggunakan kaki kanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4. Rumahku adalah titik-titik. Apa jawabannya? Tadi di depan slide yang di depan itu sudah dijelaskan Bu Dinda. Bu Dinda sudah tadi membaca juga. Apa? Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Jika rumah kita bersih, indah, rapi, maka kita akan nyaman di dalamnya. Pertanyaan terakhir yaitu kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab setiap titik-titik. Ayo, kebersihan sekolah. Contohnya kebersihan rumah. Itu kewajiban siapa yang menjaganya? Kalau rumah itu setiap warga di rumah, ayah, ibu, adik, kakak. Nah, jika di sekolah itu menjadi tanggung jawab warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah atau guru ya, yang menjadi tanggung jawabnya juga murid-muridnya. Murid-muridnya itu tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu namanya tidak menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan ya. Gak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret tembok. Tanaman-tanaman yang di depan kelas juga kita siram setiap hari biar tidak mati. Tidak boleh ditendang-tendang kalau punya tanaman di lingkungan sekolah ya. Boleh dirusak. Baik, selanjutnya yaitu
Kesimpulan dari yang dijelaskan oleh Bu Dinda tadi itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan pakaian. Intinya kita harus menjaga kebersihan semuanya, badan, pakaian, lingkungan, tempat, dan semuanya harus kita jaga dengan baik, kita bersihkan, kita rapikan, selalu kita jaga. Terus yang kedua, mengenai adab dalam Islam, kita harus mematuhi adab-adab yang sudah ditentukan oleh Islam, seperti doa, masuk kamar mandi tadi, keluar kamar mandi, juga harus menjaga kebersihan pakaian. Tadi juga terdapat keutamaan dan etika ketika masuk kamar mandi. Itu tidak boleh ngapain saja tadi, tidak boleh berzikir dalam kamar mandi, tidak boleh membawa apapun yang berlafaz Allah ke dalam kamar mandi, tidak boleh menggunakan air secara berlebihan, kita harus menggunakan secara tidak boleh boros. Terus adab masuk kamar mandi juga tadi, menutup diri, jauh dari keramaian, dilarang bicara di kamar mandi, tidak boleh harus masuk disarankan masuknya itu menggunakan kaki kiri, terus keluarnya menggunakan kaki kanan. Terus selanjutnya ada berpakaian tadi, tidak boleh menggunakan kain yang nerawang atau tipis, berpakaian menutup aurat, berpakaian yang bersih. Terus laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian perempuan, begitupun sebaliknya. Seperti itu kesimpulan dari materi semua yang Bu Dinda tadi jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Semoga kalian paham ya. Baik, sekian penjelasan dari Bu Dinda. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa belajar, tetap semangat, tidak boleh mengantuk dalam kelas ya teman-teman. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.